Ji. Yoi, ternyata kita udah langsung disuguhkan oleh match-nya, dimana kita nggak perlu lihat pesawatnya dari arah mana, tapi yang paling penting sudah ada tim yang saling bertemu di sini dari Knight dan juga V Gaming yang berada di area shipyard. Cenderung teman-teman dari Knight-nya ini bakalan menarik ke arah plantation ya. Ada yang coba pakai launchpad dan gua nggak tahu tim Indo turunnya di mana karena kita tadi kelewatan dari fase fase Pesawat. turun pesawat ya. Tapi kalau saya lihat dari sisi ada dua. Ini tak terduga-duga Rarky Hades turun di Mars Electric, Pak. Iya, ini jarang banget karena kalau sendiri ngelihat dari kebiasaan RRQ, apalagi kemarin di play-ins, mereka pakai petnya adalah pet EVOS. Betul. Pakai pattern EVOS ya. Pattern EVOS, dan ini sekarang mereka turun di ujung bawah di mana ada Mars Electric. Yang mana kalau gue lihat udah ada TG dan juga udah ada Geekfam. Yes, ini TG dari Total Gaming yaitu Ya. perwakilan dari India, Fem dari Malaysia, dan sepertinya kalau kita bicara soal petting ini masih sesuai on track kita. Heavy Gaming bakalan coba menguasai area hangar dan juga Rim 6 Village. Dan kalau yang gue punya catatan ini lebih ke arah Heavy nih, pembagian posisinya lumayan saling berjauhan. No, lu bisa lihat satu orang bakal dikirim untuk make sure di area CT-nya nggak ada yang deket ke arah mereka. Ya betul banget. Dan dengan resource yang juga gua rasa udah kita kayak masuk udah hampir fase-fase dimana mereka udah hampir kelar looting di tempat drop point. Gila, Oke, ini menarik. IVTH benar-benar membuktikan kalau mereka kayak melakukan perputaran rotasi yang menurut gue ini lebih cepat lagi dari sebelumnya gitu di fase mereka punya final kemarin, karena yang gue lihat mereka lebih cenderung pasif, tapi kali ini mereka benar-benar mencari di mana tim-tim terdekat yang ada di dekat mereka, Pak. Ini gue bisa kasih sinyal ya, berarti mereka memang tahu sebenarnya game pertama mereka butuh sesuatu hal yang bisa nge-boost dari mentality mereka. Dan yang gue suka dari EV Thailand adalah mereka nggak takut untuk ambil resiko tersebut. Dimana yang tadi lu bilang rotasi cepet banget sampai akhirnya mereka coba untuk nge-aim tim yang memang ada di Ring 6 Village. Yes, dan kalau kita bicara juga bergeser sedikit ke Riverside, ini udah ada KOG yang emang masih sesuai prediksi mereka bakal turun Mars Electric, langsung melakukan perputaran rotasi, dan mereka udah mendapatkan satu orang di depan vision mereka yaitu Tong dari tim Knight, dan sepertinya Tong harus terknockdown, terpick off, dan langsung dieksekusi begitu saja oleh Osaka 77. Oh, cepet banget sih menurut gue, cepet banget. Dan ya ini gue bilang mereka tahu sebenarnya rotasi, mereka tahu moving, mereka tahu drop pointnya, sampai akhirnya mereka juga bakal ngebaca dan mereka nggak buang-buang waktu untuk benar-benar nge-push. Oke. Ya, dan ternyata juga ada hujan peluru sepertinya di area pick, di mana udah ada Kai dari House of Blood yang udah harus terjatuh terkena begitu saja, langsung jual beli serangan berjibaku begitu saja, tapi Kai lagi-lagi terkena dan like Golden dari Total Gaming masih coba melakukan pergerakan pendekatan. Fauzi Ajay bersiap ke arah rumah labirin sebagai upaya pendekatan untuk mencari di mana player House of Blood, dan udah terbagi posisi 2-2 kali ini. Oke, ini India versus Pakistan ya. Betul. Jadi gue rasa malah yang gue catat adalah pick bener-bener kayak kosong ya. Pick bener-bener kosong, jadi kayak rotasi maju gitu, bukan rotasi drop pertama gitu ya kan. Benar. Bahkan yang menariknya sebenarnya kalau kita bicara dari historical, Total Gaming tuh sebenarnya suka turun di area mil, tapi mereka sadar di mil ada orang, dia langsung narik ke sini. Jadi kayak yang tadi gue bilang, bahkan IVTH aja itu cepet. Jadi semua tim kayak udah adaptifnya lumayan cepet, Pak ya. Nah, ini kalau gue ngeliat kita sekarang ke area Bima Sakti, yang mana sekarang udah diisi 3. Ini kalau kita ngomongin tim Indonesia, ini harus jadi satu catatan buat tim EVO sendiri, yang biasanya after mereka kalau drop dari observatory, mereka bakal moving cepet ke arah Bima Sakti atau Katulistiwa, tapi ini udah diisi. Udah diisi. Jadi harus hati-hati ya, apalagi hati-hati. pembagian visionnya di sini menurut gua cukup luas dan baik juga. EXP ngirim satu puck guard di sana di satu rumah L, dan satu ada pond guard si bocil di arah belakang dekat batu plantation. Dan yang paling harus diperhatikan lagi itu kayak setiap patahan tuh udah ada yang jaga, Pak. Bener banget. Ya ini gue yang gue suka ya, kompetitifnya berasa banget. Betul. Mereka main nggak salah-salahan, walaupun tadi kita ngelihat di awal-awal kayak EV, kayak beberapa tim juga yang coba untuk ngambil
poin, dimana ngelihat drop point dari lawan-lawan ya pasti analisnya udah tahu gitu ya kan, analis game juga, tapi dengan kondisi hampir yang gue bisa bilang zona juga udah mulai mengecil, mereka juga masih tetap bermain hati-hati. Itulah kompetitif ya. Mereka tetap bermain hati-hati, tapi sepertinya tidak demikian untuk KOG, karena kalau gue lihat KOG kali ini bermain cukup lebih berani dan sudah ada yang nggak kalah berani juga. V-Gaming pakai launchpad langsung gerak ke arah plantation, Pak. Yang menarik adalah mereka pakai ke plantation. Biasanya kan kalau seandainya orang-orang tuh ngambil ke atas ke atas, ke Bima gitu ya. Bima atau mungkin ke arah hanggar ya kan. Ini tadi V-Gaming coba ambil ke arah plantation, yang mana nanti bakal lebih rame lagi rotasi menuju ke Bima Sakti. Jadi numpuk di Bima Sakti ya, penumpukannya bakalan di Bima Sakti. Dan kalau udah kayak gitu berarti ini lebih ke arah advantage-nya untuk tim-tim yang udah ada di tengah map. Kayak contohnya tadi ada House of Blood, kayak Total Gaming juga, Pak. Nah, kalau yang jadi catatan adalah zonanya masih tetap ke arah Bima Sakti Plantation, ini bakal menarik karena menurut gua banyak banget tempat-tempat atau spot-spot buat mereka hide atau bersembunyi. Dan satu hal juga yang paling penting adalah sana juga banyak patahannya sendiri juga patahan yang menurut gua pas banget buat orang stay sampai terakhir. Nah, kalau kita ngomong lagi chance buat tim Indonesia yang ada di Mars Electric dan juga ada tadi gua ngeliat di observatory. Nah, sekarang udah sampai selesai. Ini bakal jadi satu sinyal juga yang cukup bahaya menurut gua. Bahaya Karena kalau sedia lu nggak punya setup yang bagus, kalau lu nggak punya sesuatu hal yang komunikasi yang bagus, di depan lu udah ada tim-tim yang memang ternyata ada informasi di mana kapten terkuat di bumi berhasil mendapatkan satu orang, di mana ditukar juga legal 1-1 melawan Burst the Sky. Kali ini Burst the Sky sudah terculik, tapi Ararkio ada sudah berhasil mendapatkan 2 poin kill, di mana legal harusnya masih sempat tertolong. Sangat komit, sangat solid. Inilah dia kekuatan FF Indo bersatu, langsung menarik menundur Burst the Sky, kehilangan 2 playernya atas Ararkio Ades. Yang menarik dari Mars Electric, RRQ mencoba Sentosa. untuk mundur ke Sentosa ya kan. Gila. Wow, menurut gua agak cukup riskan, tapi gua rasa tadi kalau ngelihat mereka punya resource, harusnya mereka masih bisa sustain di belakang atau di zona-zona awal walaupun mereka di luar dari zona itu sendiri. Yes, dan yang gua nggak expect juga ternyata Burst the Sky itu langsung ada di Sentosa juga, Pak. Jadi kayak somehow mereka ketemu benar-benar kebetulan, yang mana harusnya kalau misalkan Ararkio Ades ke Sentosa itu harusnya udah nggak ada orang. Tapi kita bakal move on dulu karena udah ada KOG atau King of Gamers yang akan bertemu dengan House of Blood. Langsung menarik turun di sini. Hogotaha maju sendirian, bakal coba di-follow oleh Dani dan juga gunshot, langsung jatuh 1 orang, tapi ada Kai juga setengah darah udah hilang. Bakal dimajuin Kevin, berhasil dapetin 1 Dani. Bakal coba langsung ditembak dengan double barrel, masih dibuka global untuk pertahanan diri juga. KOG Ketu berhasil mendapatkan 1 Kai begitu saja, sudah tak tertolong lagi. Kai terknal dan maju ke dalam, terdeteksi. Awas, bakal coba di jump shot dan diras begitu saja. Gunshot harus meledakkan dirinya sendiri. Ini yang gua Ternyata catat. House Blood harus tumbang. Kualitas ya menurut gua. House of Blood sendiri kalau gua lihat mereka masuk ke dalam satu kompon ini nggak dengan secara serentak, karena kalau gua ngelihat di belakang memang mungkin bakal cover ya, tapi posisinya turun dan 2 orang itu udah kayak menurut gua offside, terlalu cepet banget masuk ke dalam. Ya, even lu buka glual, tapi glualnya masih jauh. Nah, lu masih nggak dari jangkauan glualnya. Bener. Makanya lu ketembak tadi. Ya, dan Rasernya yang tadi masuk ke dalam rumah juga menurut gua ragu-ragu. Lu lihat tadi maju mundur sampai akhirnya nggak dapet satu distraction yang pas banget buat teman-temannya yang di luar untuk coba masuk ke dalam. Iya. Ini dia kualitas menurut gua. Kualitas kembali lagi ya. Hogotaha itu kayak masih dibilang belum terlalu bersinergi sama teman-temannya dari case yang tadi, boleh gue bilang ya. Bisa gue bilang, dan ya balik lagi memang liga atau satu kompetisi yang memang udah oke. Ini benar-benar gila sih. Tadi kalau gue lihat di minimap ada Hivi yang langsung ngambil cerobong Bima Sakti, Pak. Dia dari arah, nah ini dia nih, dari arah hanggar loh, Pak, dari arah Rim 6 juga langsung ke sini cepet banget, langsung ke arah Karamel. Hyosang bakal coba langsung diambisin glualnya, udah gak ada harga dirinya, glualnya ditembaki 3 orang sekaligus, langsung coba dihancurkan glual yang dimiliki oleh EXP, dimana bakal coba dilawan dulu sedikit, mundur, menarik posisi, dan Tamka berhasil mendapatkan 1 Hyosang dari arah kejauhan. Cukup sulit untuk di cover, tapi bakal coba diros oleh Karamel, bakal coba di follow up oleh Ponggat juga, si bocil dari belakang dengan M249 nya tentunya bakal melawan Tamka juga dalam bahaya. Glual udah dibuka dari 2 arah sekaligus, dan langsung meledakkan 1 orang Ponggat. Si bocil berhasil mendapatkan 1 panda, bakal coba langsung di-end harusnya, tapi bakal coba di cover. Terlihat cukup jelas dari tim Heavy bakalan lawan tim EXP. Loncat, gocek dulu di sini dari Ban, masih bisa kompetisi balik Glual, loncat, 1 orang berhasil dapatkan, dia itu Ban.
Tamka mampukah berselamat? Tamka harus jatuh juga. Oh my Kim Chan God. harus menarik diri seperti udah Baby. sulit banget posisinya. Masih ada clue yang udah diaktifkan, memastikan di mana sisa player. Bakal coba disergap habis, ada lineman dari pasang satu jatuh, tapi Karamel berhasil dapetin. Ya, setupnya ciri khas kompetitif banget ya nggak sih? Iya. Nggak cepet, nggak lama juga. Tapi kalau gue lihat, oke, itu yang gue. dia. Ayo, ini momentumnya. Menurut gue momentumnya nggak boleh lama. Menurut gue kalau Sunday EVOS mau mendapatkan satu advantage, mereka harus cepet. Dari sekarang. Bener, karena baru selesai kontes juga tadi. Belum sempet reset. Dan resource-nya juga pastinya bakal habis. Karena tadi gue ngelihat, Coba langsung ditabrak. Gak ada. Info Sport bakal langsung perang maju ke arah depan. Kapten Sap tertib sendirian dan melawan 2 orang sekaligus, memberikan badan, memberikan Oh uang my dan God. uang, tetapi bakal coba dikenal dan 2 orang sekaligus. Udah berhasil dapat 1 tukar 2. Mr. 05 harus terkenal dan begitu aja harus di end, tapi masih bakal coba cover Street. Street. Berhasil dapat si 1 juga Street. Satu orang. Berhasil dapat si 1 lagi menyerahkan Street. Apakah Street bakal save the day untuk Info Sport? Masih ada Karamel. Terlihat jelas refleks 2 yang sangat bagus. Street moment bakalan langsung coba jab-jab sedikit lagi. Gocek refleks yang sangat baik dari Street, masih lengkap full, darahnya penuh, dibuka keluar bagus banget, cepet banget ke arah Karamel. Street versus Karamel, who will the game? This is Infosys Sport, kekuatan FF Indo bersatu. Street save the day dan mendapatkan 4 orang sekaligus. ya tapi menurut gue setupnya, gue nggak tahu kenapa ya. Harusnya kelasnya EVOS nggak bakal berdarah-darah kayak Betul. kontes yang tadi. Betul. Karena ya cukup mahal harganya. Mahal banget. Tapi menurut gue yang harus kita positifin sampai gue sampai speechless. Satu hal yang menurut gue harus bisa kita positifin adalah yang mereka Lawan live adalah EXP. yang menurut gue salah satu tim yang memang adalah kompetitor utama tim Indonesia. Walaupun kita tahu tadi EV-nya sendiri masih ada. Benar. Tapi dengan perolehan 4 poin harusnya 4 kill poin harusnya ini not bad. Not bad banget, tapi jangan sampai skenario-nya adalah EVOS tusun lagi masuk ke zona-zona terakhir. Betul, dan yang paling penting harus kita catat juga, EVOS setiap player tuh nyaris semua skill mempunyai rata gitu. Tiap player tuh skillnya sama rata, jadi gue yakin bahkan jadi lone survivor pun mereka masih bisa mendapatkan placement point terbaik. Dan yang harus kita notice juga, RRQ juga masih lengkap 4 orang dengan tadi kalau gue nggak salah ingat ada 2 perolehan poin kill. Ya, jujur sih gue tadi cuman mikirnya adalah setupnya bener-bener kayak Benar-benar nggak ditebak dan menurut gue adalah abis-abisan banget gitu. Abis-abisan banget sampai akhirnya ya mau gimana lagi. Memang poinnya kalau seandainya kita mau dapat sesuatu yang besar ya memang resiko juga pasti bakal besar. Betul, high risk high reward. Dan Ya. lebih ke arah kalau gue lihat EVOS tuh nggak pengen bikin EXP-nya tuh dikasih waktu buat mikir, Pak. Bener. Benar-benar ditabrak gitu aja, nggak dikasih kesempatan buat napas dan buat mikir. Sampai akhirnya EVOS tuh lebih mengandalkan kepercayaan fight jarak dekatan. Sepertinya kita akan melihat tim perwakilan Indonesia kita yaitu RRQ Hades sesaat lagi di sini Ya. di area map tenda bawah peak yang harusnya mereka akan bergerak lagi ke depan. Di mana di depan Udah sudah ada ada EV. KOG dan juga EVTH, Pak. Ya dan yang mesti kita catat adalah rotasi maju ke depan ini cukup terbuka walaupun masih ada tembok ya. Oke. Jadi mereka sebenarnya harus memanfaatkan temboknya terlebih dahulu dan juga coba membuka vision karena di depan sekali lagi kualitas tim yang mereka bakal hadapi adalah kualitas tim nomor 1 yang ada di Asia. Alright, dan ini agak Oh my sedikit God. dilema untuk Street karena di belakang sudah ada Bingsu, masih bisa memanfaatkan grounding tapi bakal coba langsung dihancurkan aja. Glow yang dimiliki oleh Street cukup berbahaya. Posisi yang tidak memungkinkan untuk Street. Di belakang masih ada Geek Fam, di depannya juga tadi kalau kita perhatikan ada V Gaming. Masih bisa Zonanya. memanfaatkan grounding dan zonanya kebetulan saja masih berpihak kepada Street. Ya. Sang lone survivors kita dari EVOS Esports dan dia bakal menghancurkan vehicle untuk menjadikan obstacle permanennya, Pak. Betul banget, dan kalau gue lihat harusnya rotasinya nggak akan terlalu berbahaya, tapi kalau gue lihat bahkan malah Geeknya yang udah maju ya. Waduh, ini di luar ekspektasi gue sih. Harusnya gue berharap Geeknya nggak maju ke sana, tapi mereka coba buat ngambil satu resiko untuk mendapatkan kill. Oke. Dan kita lihat sepertinya udah bakal ada hujan peluru di mana sebenarnya Burst the Sky bakalan perang dulu sedikit melawan Total Gaming dan udah ada RRQ Hades yang melakukan pergerakan juga sambil memberikan firing dulu dari O'Connor. EV The Cross juga harus jatuh di sana oleh KOG, bakalan berperang sedikit. KOG juga bakal menarik diri di mana depan O'Connor berhasil mendapatkan The Cross di sana.
selanjutnya dari IVTH dan juga ada Beo yang harus jatuh oleh Fauzi Azai. Sangat baik dari Total Gaming, langsung mendapatkan satu. Tapi kalau kita lihat ada Dilong dengan pelontarnya. Oke. Bahaya sekali Dilong. Sudah ada pelontar tadi di tangan kalau kita perhatikan dan oke. Bakalan ada Chansu juga membuka glual. Lux juga terlihat di depan, bakal coba diadu sedikit. Adu AM darah yang berlawanan. KOG dan juga EVOS Thailand atau IVTH bersiap. Legalot Sengadaro Delang. Chansu bakal membuka diri untuk membuka jalan. Pac-Man berhasil dapat di satu. Gaga. Awas berbahaya sekali Legalot. Cukup sekarang harus terkenal dan begitu saja. Bakal dibuka tetap oleh Pac-Man. Mencari sub player yang ada. Dan kena harus tumbang di posisi kelima. 9 maksud gua dan udah ada 4 kill. Thailand. Dan IVTH harus tumbang di posisi ke-8. Total Gaming juga udah puas di posisi ke-7. Menyisakan di depan ada RRQ harus puas di posisi ke-6 dengan total perolehan kill yang terbaik dan EVOS harus puas di posisi ke-5 menyisakan 3 timnya kali ini. King of Gamers atau KOG 8 perolehan poin kill sudah diamankan Pak dan dia masuk top 3. Yap, dan gua rasa ya apa ya namanya, kayak gue ngelihat regionalnya masih didominasi dengan Vietnam dan juga Thailand ya. Yes. Tapi dengan perolehan yang seperti ini, dengan beberapa tim yang memang udah dijagoin, nggak masuk ke tiga besar. Kalau kita lihat chance dari Indonesia sendiri, harusnya di Purgatory masih bisa. Masih bisa Masih Pak, bisa. tenang, ini ada 6 ronde, masih bisa. Semangat kita FF Indo bersatu, di mana udah ada Geek Fam juga yang akan fight melawan V Gaming dan juga KOG. Udah melakukan pelebaran sayap KOG dari arah yang berlawanan, cukup memojokkan untuk teman-teman dari Geek harusnya, dan Alzik gila, harus kepala. terkenal dan lebih awal. Bingsu bakal coba jual beli serangan dengan frag grenade dari arah KOG, tapi ternyata ada Osaka sendirian yang coba natakin habis full player dari Geek Fam. Luar biasa, Apis juga udah jatuh menyisakan satu orang lagi. Mampukah Geek selamat? Raine sulit banget posisinya karena ada Crazy di belakang tentunya, dan ada Bingsu juga bersiap. Ada Osaka 77 di atas, di balik patan memanfaatkan grounding dengan sangat baik. Menyisakan di sini 3 tim dan 8 orang. Kevin udah jatuh, masih ada satu orang lagi ternyata. Dimajuin Osaka 77 cukup jelas dengan AUG-nya. Masih ada Kevin yang udah jatuh dan bakal tumbang. Maju ke depan, Getpu berhasil dapat kita. Geekman yang harus puas posisi ketiga. 2 tim tersisa. Akankah ini jadi buya untuk V Gaming atau KOG? Karena kalau gue lihat KOG 2 lawan 4 kali ini jatuh satu orang dan King of Gamers harus tumbang. This is buya for V Gaming Pak. Ya, yang mesti gue catat adalah yang melakukan buya nggak ngedominasi kill. Betul. Jadi masih